young Lois. I'm stepping down. John Henry's from another. Jonathan, are you ready now? This is my husband, Clark, and these are my boys. Apa kabar si Box Family? Kali ini kita di episode perdana, superhero kita tanpa berlama, lama hari itu keluarga Clark dikejutkan dengan jatuhnya benda dari luar angkasa. Dari pot itu keluar sesosok gadis remaja yang bernama Natalie. Henry yang kebetulan berada di situ serasa tak percaya bahwa putrinya yang hilang telah kembali. Henry langsung menyambut dan memeluknya. Berbeda dengan Louis yang hanya bisa menatap dan tak tahu harus berbuat apa. Natalie memanggil dan berlari menuju ibunya. Tiba-tiba Henry menarik tangannya dan mengatakan pada Natalie bahwa Louis bukanlah ibunya. Lalu Henry mengajak Natalie pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Louis sendiri tetap diam dan bergegas memasuki rumahnya. Pagi itu Clark akan mengantar anaknya ke tempat tujuan mereka. Sudah 3 bulan Louis emosinya terlihat tidak stabil. Ketika Clark menanyakan masalah tentang Natalie, ia langsung menutup pembicaraan dan segera meninggalkan lawan bicaranya. Saat itu Kyle dan Lana sedang menunggu putri mereka pulang dari perkemahan. Tak lama kemudian sebuah bis besar berhenti di depan mereka. Dari balik bis itu muncul Sarah dengan tas perbekalannya. Kyle segera menyambutnya dengan pelukan, begitu juga dengan Lana. Kemudian mereka menuju ke mobil dan bermaksud untuk pulang ke rumah. Di Smallville Gazelle, sebuah biro penerbitan berita bilik Louis, asistennya sedang melakukan wawancara kepada seseorang. Sudah sebulan ini Louis enggan mengambil keputusan untuk para pelamarnya. Begitupun hari itu ia membatalkan wawancara oleh asistennya tadi. Akhirnya si asisten mengingatkan pada Louis tentang beban kerjanya yang semakin menumpuk. Kyle membawakan sekotak kaos yang akan digunakan Lana pada kampanye bosnya yaitu Daniel Hart untuk menjadi wali kota. Mendadak Jordan datang dan mengetuk pintu rumah. Jordan saat ini sedang dimabuk cinta monyet dengan Sarah. Setelah pintu dibuka oleh Sarah, Jordan mengajak bertemu di Atlas Pond 1 jam lagi. Clark menjemput Jonathan dari tempat latihan dan kebetulan cendis pacar barunya ikut bersamanya. Tiba-tiba sensor pensengaran Clark menangkap sebuah musibah. Dengan perlahan pergi sebentar ke peternakan, Clark berubah menjadi Superman, kemudian melesat ke angkasa. Superman segera menuju ke laut tempat musibah sebuah kapal selam yang bocor dan sebentar lagi akan tenggelam. Ketika mendekati kapal berkekuatan nuklir itu, kepala Superman menjadi sangat sakit. Akibatnya ia hilang keseimbangan dan tercebur ke dalam laut. Superman terus bertahan sampai rasa sakit kepalanya itu hilang dengan sendirinya. Di dalam kapal para kru mendapatkan keajaiban ketika melihat tuas kemudi stabil menuju ke atas. Ternyata kapal itu diangkat oleh Superman dan dibawa ke permukaan. Kemudian kapal itu disandarkan Superman pada sebuah pantai. Dari teleskop kapten kapal melihat Superman melambaikan tangannya dan kali ini mereka telah diselamatkan oleh Superman. Di dalam bis besar yang merupakan rumah bagi Henry, ia mencoba menjelaskan pada Natalie bahwa teman-teman sekolahnya dulu bukanlah teman yang ia jumpai dulu. Mereka tak akan mengenal Natalie saat ini. Natalie yang tak percaya segera meninggalkan bis menuju ke sekolahnya. Louis yang pulang ke rumah dikejutkan oleh perbuatan Jonathan dan pacar barunya. Louis segera menyuruh cendis untuk pulang dan meminta Jonathan menemuinya dengan pakaian lengkap. Superman menemui Letnan Anderson di ruang kerjanya. Letnan Anderson sangat menyayangkan tindakan Superman yang menyelamatkan kapal selam nuklir milik Korea Utara. Anderson merasa itu sangat membahayakan Amerika jika kapal asing yang memasuki wilayahnya dibiarkan begitu saja. Mendadak Superman mendengar suara Louis memanggilnya. Anderson semakin tak paham ketika Superman meninggalkannya lagi di saat membahas kepentingan Amerika. Superman yang telah berubah menjadi Clark segera menemui Louis di rumahnya. Percakapan mereka saat itu menjadi melebar kemana-mana. Apa yang sudah terjadi di rumah itu 3 bulan ini serba salah di mata Louis. Mulai dari perbuatan Jonathan, kekhawatiran terhadap Jordan akan melakukan hal yang sama. Ditambah Clark yang diam-diam menemui Lana tanpa sepengetahuannya. Di Atlas Pond memulai kejutannya untuk Sarah. Saat melihat kejutan dari Jordan, Sarah sebenarnya sangat senang, tapi tempat di mana saat ini ia berada meninggalkan trauma dan kram pada perutnya.
Akhirnya Jordan pun mengajaknya pulang. Di rumah Kyle, ia sedang membantu sang calon wali kota untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar mereka. Daniel dan Lana tengah sibuk memperkenalkan program-program mereka. Tak lupa Kyle dan Lana membagikan kaos gratis untuk kampanye hari ini. Clark datang terlambat dan langsung menemui Kyle di dapur. Kyle merasa penasaran karena kedatangan Clark tak ditemani Louis. Dan ia menyarankan jika ada masalah untuk sementara didiamkan aja dulu. Setelah menunggu sekian lama, Henry melihat Natalie keluar dari sekolahnya. Natalie mengatakan teman-temannya yang dulu sudah tak mengenalinya lagi. Ia juga merasa tempat di mana ia berpijak bukan dunianya lagi. Henry mulai khawatir Natalie akan pergi lagi karena di sini ia tak menemukan dunianya yang dahulu. Louis sepertinya menunggu kepulangan Jordan. Ketika mendengar Jordan menghampirinya, ia langsung melontarkan pertanyaan layak yang menginterogasi seseorang. Karena tak nyaman dengan pertanyaan ibunya, Jordan pamit menuju kamarnya. Jordan ternyata masuk ke kamar kakaknya. Jordan merasa lebih nyaman jika mengutarakan masalah kepada Jonathan. Jonathan hanya bisa bilang nanti ketika sudah bertemu ayah mereka, mungkin dari ayahnya bisa menjawab permasalahan itu semua. Di dapur, Clark berdua dengan Lana. Clark memancing pertanyaan dengan mengatakan apakah kesibukannya dengan wali kota tak mengganggu hubungannya dengan Kyle. Lana justru curiga Clark disuruh Kyle menanyakan hal itu padanya. Akhirnya Clark jujur tentang permasalahannya dengan Louis akhir-akhir ini. Lana kemudian mengambilkan sebotol anggur dan meminta Clark menghabiskan bersamanya. Saat Clark merasakan adanya getaran, hal itu juga dirasakan Kyle di luar bersama Sarah. Tapi Kyle mempunyai penjelasan pasti tentang hal ini. Saat alat-alat tambang bekerja maka kadang kala menimbulkan getaran seperti gempa seperti sekarang ini. Malam itu Louis menunggu kepulangan Clark di teras rumah. Setelah Clark didekatinya, ia mulai terbuka akan apa yang dirasakannya terhadap Natalie. Ia mengatakan pada Clark tak mempunyai perasaan apa-apa ketika Natalie memanggilnya sebagai ibu. Tapi ia kasihan kepada Natalie jika harus berpura-pura mengaku sebagai ibunya. Clark menyarankan Louis harus bertemu dengan Natalie dan melihat ini semua adalah kenyataan yang berbeda dengan apa yang ia rasakan. Louis terlalu terbawa perasaan dan takut menyakiti hati anak itu. Tiba-tiba Clark merasakan ada gempa di sekitar mereka. Ia menyuruh Louis untuk menjaga anak-anaknya. Clark langsung berubah menjadi Superman dan berusaha menangani hal-hal yang membahayakan di kota itu. Ia menahan menara air yang roboh, kemudian ia pergi ke pertambangan dan menyelamatkan para pekerja di sana. Kemudian Superman masuk ke dalam pertambangan. Ia melihat dua orang yang memakai seragam yang ada simbol persis kepunyaannya. Kedua orang itu juga berusaha menyelamatkan para penambang yang terjebak di dalam. Tiba-tiba Superman merasakan sakit kepalanya kambuh lagi dan tak lama kemudian reda dengan sendirinya. Tapi dua orang di hadapannya tadi sudah tak terlihat lagi. Ketika Superman terbang ke atas, ia mendengar suara Letnan Anderson. Di rumah Louis, ia meminta anak-anaknya membersihkan dan membereskan isi rumah yang berantakan. Setelah itu ia mengambil ponselnya untuk menghubungi Henry. Superman menemui Anderson dan menanyakan yang dilihatnya tadi. Anderson menjelaskan bahwa dua orang tadi adalah program baru dari DoD untuk mengembangkan siswa yang berbakat. Anderson bahkan terus meminta Superman untuk gabung bersamanya. Superman kemudian menanyakan simbol yang dipakai kenapa harus sama dengan kepunyaannya. Anderson menjawab bahwa itu hak semua orang memakai simbol orang terkenal di seluruh planet dan Amerika juga berhak untuk mempunyai Superman lebih dari satu. Henry membawa Natalie ke sebuah rumah makan untuk diketemukan dengan Louis. Ketika Louis datang, justru Natalie malah pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian Louis menyusul ke tempat keberadaan Natalie. Louis mengatakan pada Natalie bahwa ia tak bisa berpura-pura menjadi seorang ibu baginya. Tapi jika diizinkan Natalie, ia tak seharusnya punya masalah seperti ini dan ingin mengenalnya. Jika nantinya Louis harus menjadi ibu bagi Natalie itu semata, karena kedekatan yang mereka bangun bukan karena masa lalu di antara mereka. Akhirnya Natalie pun mampu memahami maksud Louis. Di dapur, Kyle menceritakan proyek barunya pada istrinya. Dan Lana sangat mendukung proyek itu, begitu juga sebaliknya kini Kyle semakin mendukung apa yang dilakukan Lana saat ini. Clark menemui anak-anaknya yang sedang bersantai setelah mereka membersihkan rumahnya. Clark mengingatkan pada anaknya tentang pentingnya sebuah tanggung jawab. Dan tak pada tempatnya jika di usia mereka saat ini harus menanggung beban tanggung jawab layaknya orang dewasa. Clark kemudian mengakhiri pembicaraan, bersamaan itu dari luar terdengar bunyi mobil berhenti di halaman mereka. Ternyata yang datang adalah Henry bersama putrinya dan Louis. Louis kemudian memperkenalkan keluarganya pada Natalie.
Lalu Louis meminta izin pada Clark dan anak-anaknya untuk sementara Natalie diizinkan tinggal bersama mereka. Kemudian mereka bersama-sama masuk ke dalam rumah. Kembali Clark merasakan sebuah getaran dan dari tempat yang jauh di bawah tanah terlihat sebuah alat sedang bekerja. Sekian episode kita kali ini, ketemu lagi di